Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bertemu dalam pembelajaran melalui Google Meet. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa mulai. Kita wajib yaitu satu bisa, satu bangsa. Siap, Bu. Satu nusa, satu bangsa, saya absen terlebih dahulu ya untuk pagi hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah semua dapat masuk semua. Hari kita mulai. Kita rapikan tempat duduk kita siapkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran seperti ini di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus selalu tetap semangat belajar. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya tampilkan dulu untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Apakah materi yang saya tampilkan bisa terbaca dengan jelas? Bisa, Bu. Materi bab 3 yaitu kaitannya dengan menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang seperti apa? Ya, coba diulangi lagi. Tidak mencuri dan menaati norma-norma yang ada. Oke. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan menaati norma-norma yang ada. Nah, adapun untuk kompetensi inti yang harus kita ketahui, ada kompetensi spiritual, ada sosial, ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar dan IPK memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian IPK-nya menelaah tentang kesadaran hukum warga negara, menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran menelaah tentang kesadaran hukum warga negara. Yang kedua, menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menunjukkan sikap kesadaran hukum warga negara. Kemudian yang keempat, menciptakan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Coba. Sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu contohnya apa? Membayar pajak. Ya, mau sekali. Jadi, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu agar kita terapkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu pentingnya kita mempelajari materi pada hari ini agar kita dapat memiliki sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Coba anak-anak, kalau kita di sekolah, kita harus taat pada aturan sekolah tidak? Ya, Harus taat. Ya, tidak membolos. Apalagi memakai atribut lengkap. Ya, betul sekali. Sekarang Tidak membolos. yang mencerna sikap taat aturan sekolah. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, anak ini mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru dengan baik. Salah satu contoh sikap taat aturan di sekolah. Ini bertujuan agar membentuk siswa menjadi siswa yang disiplin, ya. Contoh bentuk pelanggaran hukum itu apa saja? Betul sekali apa yang kalian sampaikan. Contoh pelanggaran hukum yang
hakim sendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Apa arti kepatuhan menurut kalian? Kepatuhan itu adalah sikap taat atau sedia melaksanakan aturan yang berlaku akan membentuk sikap taat. Nah, contohnya kepatuhan terhadap peraturan hukum nasional disebabkan karena apa indikator kesadaran hukum warga negara? Kesadaran hukum warga negara bisa dilihat dari yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Yang keempat, tentang perilaku hukum. Yang dimaksud dengan pengetahuan hukum, ya, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Betul sekali. Kemudian indikator yang kedua, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Apa yang dimaksud dengan pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum? Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum. Itu pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Nah, yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Nah, perilaku ini bisa ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah jelas? Ada diskusi ya. Tata caranya seperti ini, dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti beranggotakan 4 siswa. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan hasil diskusi itu, kemudian dipresentasikan. Nah, untuk soal diskusi ada 4, ini yaitu pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum bagi setiap warga negara. Analisislah bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi warga negara. Kemudian soal kedua itu untuk kelompok selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Identifikasilah manfaat perilaku patuh terhadap hukum. Bahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, selanjutnya dibacakan untuk hasil diskusi kelompok 1. Tak tahu apa itu hukum, ya tentu saja tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Bangsa tidak akan terpecah. Kita persatuan kehidupan menjadi aman, tertib, dan nyaman. 2. Bangsa tidak akan terpecah. 3. Persatuan dan kesatuan menjadi kokoh. 4. Cita-cita bangsa akan tercapai. Peraturan perundang-undangan nyata adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Untuk diskusi saya rasa sudah cukup dan luar biasa sekali. Sampai pada kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kepatuhan berarti sikap taat dari apa atau yang sudah sikap setia disampaikan melaksanakan kalian aturan. tadi, bersedia melaksanakan aturan yang berlaku, betul, merefleksikan dan memahami tentang arti penting hukum bagi kehidupan masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat akan memahami kaidah-kaidah hukum. Untuk tugas di rumah, mengerjakan melalui buka link bit.ly soal pertemuan ketiga. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup dan harapannya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk pertemuan minggu depan dari bab selanjutnya. Dan demikian untuk pembelajaran hari ini. Yang jelas kalian harus tetap semangat belajar. Pada hari ini cukup, ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.